Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, saat ini kita sudah masuk minggu kedua. Otomatis secara sendirinya kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Artinya kalian sudah mendapatkan nilai absensi dan juga nilai keterampilan. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, pertemuan yang kedua ini kita masih dalam judul yang sama, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kita masuk subbab yang kedua, yaitu tentang permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita simak materinya berikut ini. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, minggu yang lalu kita sama-sama sudah membahas tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, dan saat ini kita akan masuk ke dalam subbab berikutnya, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia beserta solusinya ya, nanti kita akan bahas sekaligus. Kita lihat slide berikut ini. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Nah, di situ ada gambar peta Indonesia ya. Kita lihat. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku, bangsa, agama, dan kepercayaannya. Nah, kita akan masuk bahas satu persatu, yaitu tentang adat istiadat. Kita lihat di situ ada gambar adat istiadat wilayah tertentu ya. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Nah, ini adalah gambar adat istiadat yang ada di Bali ya, yaitu adat Ngaben, yaitu tentang upacara adat pembakaran mayat. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke dalam suku bangsa. Nah, di situ ada gambar berbagai macam yang sedang melakukan aktivitas menari. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu, kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Itu ya, jadi suku bangsa di kita itu sangat banyak sekali. Bahkan menjadi salah satu yang terbanyak di dunia ya. Kemarin kan sudah mengerjakan berbagai macam suku-suku kan. Nah, itulah kalian artinya sudah mengetahui tentang banyaknya berbagai macam suku di Indonesia. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam sistem kekerabatan. Jadi di Indonesia itu ada banyak sistem kekerabatannya, ada kurang lebih 4 ya, 2, 3 sampai 4. Kita akan bahas satu persatu. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Nah, kita lihat yang pertama yaitu sistem parental. Sistem parental, di mana sistem kekerabatan parental menarik garis keturunannya dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya nih,
di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, dengan adat Sunda, biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang, biasanya disebut dengan seserahan ya, serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pestanya. Jadi rata-rata sistem parental ini adanya di masyarakat Jawa ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambarnya sistem kekerabatan parental atau disebut juga bilateral. Ya, kalian bisa lihat ada laki-laki perempuan itu memiliki sama ya, artinya garis keturunannya sama. Baik, berikutnya sistem kerabatan patrilineal. Nah, situ ada gambarnya ya, kalian bisa perhatikan. Di mana sistem patrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Nah, sekali lagi ya, dari pihak bapak nih. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat yang menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Kalau tadi yang pertama itu ditanggung kedua belah pihak, kalau ini hanya laki-laki saja. Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi patrilineal ini artinya menarik garis keturunan dari pihak bapak ya. Nah, kita di sini gambarnya ada ya. Nah, lihat ini gambar sistem kerabatan patrilineal. Biasanya nih patrilineal ini adanya di masyarakat Batak, Cina, Arab Saudi, dan juga negara Sudan. Baik, sistem kekerabatan berikutnya adalah matrilineal, di mana sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Nah, tadi kan dari pihak bapak, sekarang dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau ya, atau daerah Padang. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak ya. Nah, jadi itulah adat di mana sistem kerabatan matrilineal, semua keperluan pernikahan misalnya itu ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, ini di mana contohnya adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Nayar di India, Ashanti di Ghana, Hopi dan Ohama di Indian Amerika. Itu contoh-contoh masyarakat yang mengadopsi sistem kekerabatan matrilineal. Nah, berikutnya adalah tentang agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, ya, jadi di Indonesia itu adanya agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia sebagai agama resmi ya penduduk di Indonesia. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, nah kita masuk ke dalam permasalahan ya. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Nah, ini backgroundnya konflik ya di masyarakat. Nah, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Nah, itu definisi dari konflik ya. Atau ada lagi menurut para ahli, yaitu Suryono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Jadi ada 4 faktor ya, dalam yang pertama yaitu dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat itu ada 4 faktor, yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Itu adalah 4 faktornya. Nah, kita di sini. Yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Kita semua memiliki pendirian,
dan perasaan yang berbeda-beda. Misalnya ketika belajar kelompok, kalian berpendirian jika belajar suasana harus tenang. Namun teman-temanmu berpendirian bahwa belajar lebih baik jika sambil mendengarkan musik. Nah, perbedaan pendirian seperti ini dapat menimbulkan konflik antara diri kalian dengan teman-temanmu. Nah, itu adalah contoh perbedaan antar individu. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contohnya yang tentunya kalian jauh lebih tahu contoh perbedaan individu tersebut. Nah, berikutnya adalah perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang terpengaruh pemikiran dan pendirian kelompoknya. Hal ini baik secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan konflik dengan orang lain. Misalnya nih, seorang anak dibesarkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, cenderung akan berbicara dengan sopan kepada orang lain. Tetapi anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang tidak memperdulikan nilai kesopanan, cenderung berbicara kurang sopan kepada orang lain. Nah, perbedaan kebudayaan ini dapat menimbulkan konflik bila bertemu. Nah, itu antara perbedaan kebudayaan. Artinya itu salah satu contohnya. Nah, berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Antar individu, dan kelompok, serta antar kelompok dapat memiliki perbedaan kepentingan. Adapun kepentingan ini dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, perbedaan kepentingan ini kalian tentunya jauh lebih tahu contoh-contohnya. Nah, yang terakhir adalah perubahan sosial. Masyarakat mengalami perubahan seiring perkembangan kebudayaan dan pengetahuan. Misalnya, perilaku remaja yang berbeda terkadang mendapat pandangan kurang baik oleh orang-orang yang lebih tua. Situasi ini dapat menimbulkan konflik. Itu perubahan sosial atau sekarang kan zamannya TikTok banyak sekali zamannya TikTok, games dan lain-lain. Nah, itulah perubahan sosial yang saat ini. Bandingkan dengan zaman dulu yang tidak ada yang seperti itu. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lihat berikutnya di sini terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Ada kurang lebih 6 Yang pertama, primordialisme yang berlebihan, yang kedua etnosentris, yang ketiga diskriminatif, yang keempat stereotip, yang kelima fanatisme, dan yang terakhir adalah eksklusivisme. Baiklah, kita akan bahas satu persatu sikap tersebut. Yang pertama adalah primordialisme yang berlebihan. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat pada individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Nah, ini contoh misalkan Bapak suku Sunda. Bapak sangat membanggakan terhadap suku Sunda ini dan menjelekkan suku-suku yang lain. Itu adalah primordialisme yang berlebihan contohnya. Nah, yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan suku bangsa yang lain. Artinya itu juga termasuk ke dalam sikap yang kurang baik Contoh misalkan suku bangsa Batak itu lebih baik dari suku bangsa yang lainnya Jadi itu contoh etnosentrisme. Nah, berikutnya adalah diskriminatif. Diskriminatif merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan antara lain warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan juga agama. Diskriminatif. Contoh misalkan diskriminatif dalam segi hukum. Jadi misalkan kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini sepakat misalkan dengan pemerintah. Nah, maka ketika pemerintah melakukan A atau instruksi A harus diikuti. Namun ketika dikritik oleh kelompok B, nah maka yang mengkritik tersebut ditangkap. Itu diskriminatif dalam segi hukum contohnya. Berikutnya ada stereotip. Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok. Sikap ini umumnya berdasarkan prasangka dan cenderung tidak tepat. Nah, ini stereotip. Jadi jangan sampai contoh misalkan kalian dalam berpendapat, menganggap pendapat kalian lebih bagus, lebih tepat dibandingkan pendapat lain. Nah, itu termasuk stereotip. Itu nggak boleh. Artinya semua pendapat itu sama.
sami'na wa ata'na, kita saling mendengarkan itu ya. Nah, yang berikutnya adalah fanatisme. Fanatisme merupakan keyakinan akan suatu kebenaran. Ya, jadi keyakinan akan suatu kebenaran tanpa kepastian data dan fakta. Tetapi kebenaran itu dianggap kebenaran mutlak tanpa mempedulikan argumen dari orang lain. Nah, ini juga fanatis. Artinya contoh dalam segi agama misalkan. Agama Islam lebih baik dari agama yang lain. Nah, itu juga nggak boleh. Itu fanatik ya. Atau misalkan belajar dengan cara A lebih baik daripada belajar dengan cara B. Nah, itu juga fanatis. Yang berlebihan itu nggak boleh ya. Itu contohnya. Nah, yang keenam itu eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang memandang bahwa pandangan atau ajaran yang paling benar hanyalah pandangan atau ajaran kelompoknya dan menganggap pandangan atau ajaran lainnya tidak benar. Nah, ini juga ya sama, lalu mengeksklusifkan diri. Ya, banyak juga tuh misalkan perumahan yang eksklusif dengan perumahan yang tidak eksklusif. Nah, itu artinya, nah itu juga sebetulnya agak kurang bagus juga. Atau kalian memiliki pandangan ya dengan ajarannya yang merasa lebih baik dari ajaran yang lain, itu juga sama, tidak boleh ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang 6 sikap yang harus dihindari ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, di sini juga ada menurut Suryono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik rasial. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Dan yang kelima adalah konflik internasional. Kita akan satu persatu. Yang pertama yaitu konflik pribadi. Konflik pribadi dapat terjadi antar dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Ya, ini kalian bisa tahu lah contohnya. Kalian pasti memiliki konflik pribadi antara kalian dengan temannya, atau dengan keluarga, atau dengan tetangga, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada konflik rasial. Konflik rasial ya, umumnya timbul karena perbedaan ras atau rasis ya. Dalam dunia sepak bola tuh nggak boleh rasis. Contoh ya, misalkan kalian mengungkapkan kalimat negro, nah itu tidak boleh, itu rasis. Ya, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan juga kebudayaan, nggak boleh itu rasis ya. Dan yang ketiga yaitu konflik antar kelas-kelas sosial. Di mana konflik antar kelas sosial umumnya disebabkan perbedaan kepentingan ya, kelas sosial. Ada yang namanya sultan, istilah rakyat jelata, kaum miskin. Nah, itu nggak boleh sebetulnya, itu konflik antar kelas sosial. Berikutnya ada konflik politik. Konflik politik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politik seseorang atau kelompok. Ya, ini contohnya kalian sudah tahu lah ya, di dunia perpolitikan, contoh politik di Indonesia. Antara kepentingan A dan kepentingan B itu satu sama lain saling menyerang, itu nggak boleh. Itu ya konflik politik. Yang berikutnya adalah konflik internasional. Konflik internasional umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh kepada kedaulatan negara. Nah, ini banyak ya konflik internasional, contohnya misalkan Palestina dengan Israel. Nah, ini yang mana Israel mencaplok wilayah Palestina ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah masuk ke dalam konflik internasional yang harus segera diakhiri. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya masuk ke dalam terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain sebagai berikut. Ya, jadi kalau konflik itu terjadi akan menimbulkan yang pertama yaitu perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Keempat, perubahan kepribadian. Dan yang kelima, ada dominasi. Dan inilah yang akan terjadi jikalau konflik itu terjadi. Baiklah, berikutnya kita masuk ke dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh background dari demonstrasi yang pernah terjadi di Indonesia ya beberapa bulan yang lalu. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Baik, berikutnya di sini kita masuk. Nah, berikut adalah sejumlah upaya yang dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Nah,
Ini salah satu cara-caranya ya. Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Artinya, hak masyarakat itu harus diperhatikan secara baik dan secara adil. Jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Atau misalkan pemerintah jangan sampai cenderung berat sebelah terhadap kaum tertentu. Ya, itu juga artinya harus diberikan jaminan perlindungan hak yang sama di setiap warga negara. Nah, kenapa? Karena itu diatur ya, pengikat persatuan dan rasa kebersamaan yang tercantum dalam perundang-undangan diatur dalam pasal 35, pasal 36, 36A dan 36B. Nah, kalian bisa lihat bunyinya. Pasal 35 tentang bendera negara Indonesia ya sang merah putih. Artinya apa? Artinya kita satu bendera tuh, yaitu harus sama hak-haknya ya, dan juga kewajiban-kewajibannya. Dan yang kedua, pasal 36 tentang bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Walaupun kita memiliki suku bangsa ras yang banyak, bahasa yang banyak, namun tetap ketika melakukan komunikasi harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jangan sampai orang Sunda ngobrol dengan orang Batak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, itu kacau ya nanti. Dan yang ketiga yaitu pasal 36A tentang lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda namun tetap satu jua. Ya, itu adalah pasal 36A. Pasal 36B tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak yakin di setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Namun tetap ketika di pertemuan yang dinyanyikan yaitu Indonesia Raya, nggak mungkin yang dinyanyikan itu lagu gundul-gundul pacul misalkan ya, itu nggak mungkin. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, nah yang berikutnya adalah melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat, merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, ini artinya ini hal yang harus dilakukan jika ada yang macam-macam atau yang melakukan upaya perpecahan harus segera ditangkap ya, sebagai tindakan tegas dari kita semua, dari masyarakat. Jangan sampai ketika ada yang provokasi itu tidak ditindaklanjuti, bahkan terus dibesar-besarkan, itu nggak boleh, harus segera ditangkap. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikutnya di sini, selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Artinya, kalian harus bersikap ramah, bersahabat, dan berpikir positif ya kepada siapapun. Tidak boleh suudon, tidak boleh marah-marah, atau saling bermusuhan, atau saling curiga. Ya, itu nggak boleh, itu kurang bagus ya. Baiklah, berikutnya di sini, selain beberapa upaya menyelesaikan masalah keberagaman, hal paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Ini ya, intinya adalah sikap saling menghargai. Selama kita saling menghargai, saling menghormati, insya Allah perpecahan atau konflik itu tidak akan terjadi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembahasan materi kedua atau di pertemuan kedua ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik ya. Dan berikut adalah pertanyaan untuk minggu ini. Simak baik-baik ya. Kita sudah membahas tentang sikap penyebab terjadinya konflik. Ya, sekali lagi tadi Bapak sudah membahas tentang sikap terjadinya konflik, di mana salah satunya adalah diskriminatif. Nah, pertanyaannya adalah berikan satu contoh diskriminatif yang kalian ketahui yang pernah terjadi di lingkungan sekitar atau di lingkungan bangsa dan negara. Sekali lagi, berikan satu contoh diskriminatif yang kalian ketahui yang pernah terjadi di lingkungan sekitar atau di lingkungan bangsa dan negara. Nah, itu adalah pertanyaannya ya. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar.
sebagai nilai absensi dan juga sebagai nilai keterampilan kalian. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, demikianlah pertemuan kedua pelajaran PKN kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.